yakin kamu butuh ini. Oke, kalau gitu saya pergi dulu, Dimas. Jaga diri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita, sekarang gue bakal cari duit 50 juta gue. Besok gue bakal prosto lagi. Ibu Widuri pasti sudah tahu maksud dan tujuan kami semua ke sini. Kami ingin membicarakan pertunangan Ruben dengan Diska. Oh, saya seneng banget dengernya. Tapi saya lebih seneng lagi kalau memang rencana pertunangan ini dilaksanakan segera. Jadi supaya tenang sayangnya. Gimana kalau acaranya kita bikin besok malam? Apa nggak terlalu buru-buru? Ya enggak lah Pak. Kita bikin acara kecil-kecilan aja Pak di rumah ini. Orang cuma tunangan doang. Gimana, Jeng? Ya, saya siapin semuanya besok. Ya. Masukkan bola-bola cintaku, tak mau ku tak mau. Diska. Assalamualaikum. Dimas, tolong aku Dimas. Aku gak mau tunangan sama Ruben besok malam. Dis, kamu tenang dulu ya. Gimana aku bisa tenang, Mas? Ruben udah ngajak orang tuanya ke sini, dan mereka udah nuntuin kalau besok aku bakalan tunangan sama dia. Aku belum siap, Mas. Aku juga gak cinta sama dia. Aku mau pergi aja dari sini. Diska. Halo, Dis. Kok mati? Kemarin lu kayaknya sebel banget sama nih orang. Kenapa sekarang udah pacaran aja? Tuh. Iya, Bu. Jadi kita berdua sadarnya cepet, Bu. Kalau kita berdua emang cocok gitu. Iya, benar kata Radit. Lu sholat apa kagak? Sholat, Pak. Lu zakat gak? Iya, Bu. Lu sunat kan? Belum, Pak. Belum sunat? Maksudnya belum 2 kali gitu, Pak. Jangan bercanda kalau orang tua nanya. Ngerti kagak lu? Iya, Pak. Maaf, Pak. Kalau lu emang bener-bener sholat, gua pengen lihat kalau seandainya emang hubungan lu bisa panjang sama anak gua. Udah keukur imannya, ya. Ntar maghrib, lu sholat bareng lu jadi imam. Bisa kan? Bisa dong. Bisa sholat lu? Kasian juga Ibu Anita. Kalau sampai keadaannya dia yang lagi nyari anaknya ini dimanfaatin semua orang-orang gak bertanggung jawab kayak dia. Mas, makan sekarang ya? Enggak, Bu. Kamu sebenarnya ada masalah apa sih? Cerita sama ibu. Dimas ditawarin kerjaan lain sama pelatih klub Nusantara, Bu. Alhamdulillah, itu rezeki dong. Kok malah kamu jadi sedih? Tapi kerjaannya nyelidikin orang, Bu. Kayak detektif gitu. Siapa yang kamu selidikin? Pasti orang penting ya? Aku disuruh nyelidikin orang yang pura-pura jadi anaknya Bu Anita, Bu. Ya Allah,
Kenapa semakin aku jauhkan Dimas dari ibu kandungnya, malah mereka semakin dekat ya? Maafin aku ya, Ma. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku tahu keadaan Mama terdesak harus bayar utang. Tapi aku gak mau jadi korban, Ma. Maafin aku. Siapa ya malam-malam namu? Tis? Jadi besok malam hari pertunangan kamu sama Ruben. Aku gak mau tunangan. Apalagi nikah sama Ruben. Dia tuh orang yang emosian, kasar, dan dia cuma mau milikin aku karena emosi. Bukan karena dia benar-benar cinta sama aku. Apa yang aku bisa harapin dari orang kayak gitu? Tapi kalau tahu dia orangnya kayak gitu, kenapa mama kamu masih aja ngizinin? Ruben selalu sopan dan baik di depan mamaku. Ruben juga selalu bantuin masalah ekonomi kita. Apapun yang aku bilang ke mamaku tentang Ruben, dia gak pernah percaya. Dan akhir-akhir ini Ruben sering ngancem aku. Maksud kamu? Ngancem gimana? Dia bilang kalau aku macem-macem sama dia bakalan nyakitin mama aku. Ruben juga tahu kalau mama aku punya banyak hutang. Aku belum sama dia aja. Hidup aku udah tersiksa kayak gini, Nat. Aku gak bisa bayangin gimana nanti kalau aku sama dia. Yang sabar ya. Kayaknya gue terlalu kepikiran sama kerjaan yang dikasih sama Pak Jody deh. Apa? Diska kabur dari rumah? Terus ke rumah Nadia? Enggak. Enggak mungkin. Lo tahu dari mana? Teman-teman lo lihat. Enggak. Gue gak bakalan ketipu sama lo. Nggak mungkin Diska kabur terus lari ke rumah Nadia gitu. Nggak. Gue nggak ketipu.
Oke. Oke, gue turutin mau lo. Gue cek nih. Awas bohong. Dari informasi tentang Panti itu, kita sudah bisa menarik kesimpulan kalau dia adalah seorang penipu. Dan saya yakin, Jody, dia pasti nggak bekerja sendirian. Benar, Pak. Saya juga berpikir seperti itu. Setelah dari Panti, kamu tahu dia pergi kemana? Maaf, Pak Herman. Untuk masalah penyelidikan ini, saya butuh orang untuk bantuin saya. Dan semoga Bapak nggak keberatan kalau saya minta bantuan sama Dimas. Kebetulan besok saya mau ketemu dia. Kamu atur aja jadwalnya ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja sih? Aduh, Ma, maaf banget nih, Ma. Tadi Raja banyak yang diurus di panti asuhan. Ya, ngurusin masalah yang kemarin, biar cepet beres. Oh iya, Ma. Besok Raja mau cari kerjaan ya. Raja udah lama banget nih, Ma, nganggur. Kan nggak enak kalau misalnya dikit-dikit bilang mama, dikit-dikit bilang mama. Pah, di kantor Papa masih ada nggak lowongan yang bagus untuk Raja di sana? Aduh, kenapa sih ini orang selalu aja ngeliatin gua? Bawanya kayak curiga banget. Pa, kok diem aja sih? Ada. Besok kamu ikut saya ke kantor ya. Seriusan, Pak? Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Nih, kamu ganti baju tidur dulu ya. Nggak usah, Nat, nggak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin kamu. Aku bawa baju sendiri kok. Kamu pasti nggak bawa baju tidur kan? Nih, nggak apa-apa, pakai dulu aja. Itu Nadia sendirian kok. Apaan sih orang Nadia sendirian? Barusan gue lihat. Kamar Nadia. Ya ini kamar Nadia. Ih, gak percayaan banget. Gue lihat lagi nih. Itu siapa yang nginep? Nat, ada apaan sih? Tahu malah mau teriak-teriakan aja lo. Ya, itu ada yang ngintip di jendelanya. Hah? Wah, gak ada apa-apa lu jemaah. Malam-malam dikerjain sama cicak. Belum juga gue percaya lagi. Mana tuh cicak giliran gini pada kabur. Udah malam gini Diska pasti di rumahnya lah. Tapi perasaan gue nggak enak. Gue cek aja lah. Sebenarnya aku yang terlalu berjuang, atau kamu yang gak mampu berjuang? Ini salah satu bentuk perjuangan aku buat kamu. Biar kamu kehibur.
Kayak suara orang ngorok dari dalam. Cantik-cantik ngorok tidurnya. Ya tapi alhamdulillah, kalau memang kamu ada di sini, setidaknya kamu aman. Sayang, antar mama belanja yuk buat nanti malam, mau kan? Sayang, udah bangun belum sih? Miska, ya nak, bangun dong, kita tuh banyak PR loh. Nanti malam buat jamuan istimewa banyak yang harus dibeli. Miska. Dan asal lo tahu, sekarang gue udah berhasil ngedapetin simpatik dari nyokap lo. Lo dapetin simpati atau mau resmi nyokap gue? Tapi gak usah lebay. Weh! Gue udah nyariin orang sesuai kemauan lo, tapi malah malu aja, dah. Mau gue sekarang skenario selesai, semua selesai, dan lo pergi dari hidup nyokap gue, ngerti lo? Apa papa gue kasih tahu aja kali siapa anak mama yang sebenarnya? Buat siapa tuh? Ini buat Suara siapa tuh? Hah? Nanya. Mana kecoanya? Mana? Itu di situ. Mana? Itu. Nadia, lu jorok banget sih, masa kamar ada kecoanya? Jorok gimana coba tiap hari Nadia bersihin? Makanya ya, kalau malam nih pintu ditutup, biar kagak masuk tuh kecoa, ape, tikus segala macem, ya? Iya. Kok dia ada di sini? Diska semalam kabur dari rumah, terus dia nginep di sini deh. Lu cari gara-gara ya, Nat. Kalau dia ada masalah di rumahnya, suruh pulang. Lu jangan ikut-ikutan, Nat. Iya, tapi kasihan Diskanya, Nya. Emang lu punya masalah sama emaknya, ha? Lu tau sendiri emaknya galak kayak apa? Udah dah, mendingan lu suruh pulang dia. Saya mohon Tante, tolong jangan usir saya. Kalau Tante usir saya nggak tahu harus kemana lagi, Tante. Saya terpaksa kabur dari rumah karena saya mau dijodohin sama mama saya. Nah dia kan mau dijodohin. Kalau nanti dia kabur juga gimana ya? Ya udah deh, lu boleh ya tinggal di sini sementara. Tapi ingat, kalau ada apa-apa jangan bawa keluarganya Nadia, ya? Iya Tante, saya janji nggak bakalan bawa keluarga Tante. Makasih banget ya Tante. Iya sama-sama. Freestyle dong. Gokil. Siap. Ayo. Woi. Boleh. Up. Mau kemana? Iya. Agak usah takut, gue demen yang begini. Gue buka pintu gerbang kemari lu udah ada semua, kagak bolos mulu. Gitu dong. Ini motor kuning udah kelar belum? Udah kelar Pak Haji. Ya bawa ke sana pinggirin. Nggak ilah ilah. Ajal. Ah, udah. Udah, lu bisa. Ah, motor lagi aja romannya mah. Gue mau ganti oli. No, lihat no. Bengkel mobil Haji Sukri. Gua nggak peduli. Mau ini bengkel mobil, bengkel bis, bengkel truk.
Yang penting gue mau lo ganti oli motor gue. Nah, ganti tuh. Yaudah, gini aja bang. Itu abang-abang semua ke tempat pendaftaran dulu, daftarin di situ sama sekalian titipin uangnya biar kita bisa beliin buat olinya. Lu nggak tahu apa kita anak yang motor mari? Pokoknya gua nggak tahu. Ini motor bos gua ganti oli, kita kagak mau bayar. Bentar dulu, sabar ya. Gue pengen tanya sama lu biar ada penjelasan. Lu kata di bengkel bapakmu yang punya. Dia setan sambar beledek kalau betulin apa aja di mana bau teh bayar sama gua barangan aja gua gejik lu palanya baru tahu lu. Wah. Gimana nih Pak Ji? Buat. Wah, jangan ribut ya. Ribut ya. Wah, bener. Aku nggak yakin deh Pak, kalau anak itu tuh beneran anak kandung Mama. Kok kamu bisa begitu yakin? Iya, belum lamanya aku tuh pernah ikutin Mama, ketemu sama orang suruhannya dia Pak. Nah, jadi anak itu disuruh sama orang suruhannya Mama untuk morotin Mama. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya, Ruben nggak nyangka aja Pak sama Mama, segitunya banget sama tuh anak. Sampai sekarang nggak sadar kan lagi dimanfaatin sama tuh anak. Mau kemana Bu Irma? Pak RW, ini mau nganterin jahitan. Saya antar aja ya. Nggak usah, saya biasa naik angkot kok. Jangankan antar jahitan Bu Irma, antar yang lain juga saya siap kok. Udah deh, ayo jangan nolak rezeki. Yuk. Apa iya si Cicak bener kalau Diska ada di sini? Gue jadi penasaran. Apa gue coba cek ke dalam aja ya? Pak Haji, saya boleh pamit ke dalam sebentar nggak? Mau ambil air minum. Ambil air minum? Itu air minum? Minumnya apa sih? Lagi kepengen air dingin, Pak Haji. Ambil di lemari es. Elah, lo ngapa jadi orang belagu banget sih lu timbang berantem cemen begitu ya? Pengen air es, air solokan mau ini aja. Udah sana. Ribet banget jadi orang. Makasih Pak Haji. Tadi kamarnya kosong. Sebelum Pak Haji. Iya, gue Pak Haji ya. Gue mau tanya sama lu. Tadi lu masuk rumah gue mau ngapain sih? Ambil air es, Pak Haji. Oh, cakep. Gue mau tanya lagi sama lu. Mau ngambil air es apa mau ngintip anak gua jawab? Oh, enggak Pak Haji. Enggak. Ini tadi airnya tumpah di handle pintu nih. Makanya ini kotor nih, saya mau bersihin dulu. Biar ini gue yang bersihin. Gue belum kelar ngomong. Apa berdek banget tuh anak. Sekarang katakan punya pacaran anaknya orang kaya. Dulu dia sekarang dia berubah. Dek, ini buat kamu nih.
Dia anak yang aku raja. Anita kelihatan bahagia banget. Tapi itu bukan raja, Anita. Gue tahu siapa lo, Bu. Lo nggak bakal bisa bongkar siapa gue. Kayaknya anak itu beneran jahat deh. Kasihan Anita kalau sampai terus ditipu sama dia. Ma, udah hijau tuh. Iya. Lu kagak ke bengkel apa? Iya ini mau ke bengkel. Nadia titip dis kayaknya. Nah, apa sih mesti titip segala? Ini kan udah gede, bisa ngapa-ngapain sendiri. Iya udah deh kalau gitu Nadia ke bengkel dulu ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dis. Ini bukan saatnya santai-santai ya. Jam segini anak perawan tuh harusnya udah nyapu, udah cuci piring, abis itu bantuin Nya di dapur. Apalagi tinggal listrik gratis. Bantuin ya. Tante mau saya ngelakuin semua itu? Ya iyalah. Jangan bilang kagak bisa. Bisa kok Tante, bisa. Nyapu sih gue bisa. Tapi kalau cuci piring sama masak, gue kan belum pernah. Waalaikumsalam. Dimas, kamu bisa datang ke Kota Nusantara nggak sekarang? Kita ketemu sama Pak Herman untuk membahas penyelidikan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Pak. Maaf saya terlambat. Enggak, kamu tepat waktu. Gimana hasil penyelidikan kamu kemarin? Kemarin saya lihat orang itu masuk ke bank. Setelah dia keluar dari bank, dia bawa satu amplop besar. Dan saya ikutin dia jalan ke gudang di daerah Jalan Bekasi Timur, Pak. Mulai hari ini dia masuk kerja di kantor saya. Saya punya rencana bagus buat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ruben. Tante, apa kabar Tante? Oh, baik. Aduh Ruben, Tante gak enak nih. Ruben datang jauh-jauh, ngerepotin aja. Enggak Tante, kan sekalian mau ketemu Diska. Diskanya mana? Diskanya kan masih di salon, masih di spa. Pengen cantik katanya dia. Lagi juga Ben, kalau misalkan mau tunangan ya, kalau misalkan ketemu dulu tuh pamali, nggak boleh. Oh gitu. Kamu sabar aja, nanti malam juga kan ketemu. Ya udah deh. Oh Tante, ini kartu kreditnya. Kartu yang Tante butuhin. Oh iya. Ntar pinnya ke WhatsApp aja Tante. Nggak apa-apa nih. Makasih ya. Oke deh, aku pamit Tante ya. Salam sama Diska, bilang sama dia aku udah nggak sabar pengen lihat dia ntar malam. Nggak minum dulu. Enggak masalah. Ya udah. Hati-hati ya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Tante. Pakai kartu ini aku bisa beli apa aja, perhiasan, baju, semuanya. Aduh, tapi si Diska kemana lagi? Tega banget si Diska sama Mama. Aku harus cari kemana lagi coba ini. Di berangkas ini berisi uang yang akan disetor ke bank. Dan nantinya akan diantar pakai mobil. Dan selain di bank, uang ini akan disetor ke kantor cabang-cabang perusahaan. Ke kantor cabang perusahaan, kenapa nggak transfer aja Pak? Oh enggak Pak Raja, enggak. Dari dulu itu Pak Herman maunya cash. Dan untuk menghindari perhatian, kita nggak pakai pengawan polisi. Oke, saya paham Pak. Oke, kalau gitu sekarang kamu siap-siap ke mobil. Nanti uang ini akan diantar ke mobilnya. Oke, saya berangkat dulu Pak. Silakan. Makasih. Ngapain lagi kesini? Lah, kan lo pacar gue. Gue di sini lah.
gue pura-pura kali waktu itu, jangan GR deh. Kalau gue nggak mau pura-pura gimana? Lo tuh ngeselin banget sih. Sumpah kenapa sih lo tuh selalu bikin gue malas sama lo? Ya bohong deh. Kenapa sih lo selalu marah-marah nggak jelas sama gue? Gue ini bakalan jadi pelanggan tetap lo di bengkel lo. Lo nggak takut apa kehilangan pelanggan tetap kayak gue? Lo ngomong apa kali? Emang motor lo ada yang rusak lagi, hah? Nggak ada. Terus lo ngapain di sini? Iya kan pacar gue di sini. Terserah lo lah. Gue capek ngomong sama orang kayak lo. Mending gue masuk dulu, gue mau sholat. Itu anak mewek lagi emang kenapa sih? Tahu be, masih sedih kali gara-gara mau dijodohin. Kita tanya aja yuk be. Rizka, kenapa nangis aja? Sedih ya? Mau tunangan? Enggak kok tante. Ini karena lagi motong bawang jadi mata saya pedas. Ya. Cumus, salah kaprah kita. Neng kirain nangis lagi, kenapa kagak taunya gara-gara bawang. Kalau si Nadia mau ngupasin begitu aja sebentar kelar. Ya, soalnya saya nggak biasa ngupas bawang kayak gini. Apalagi di rumah. Nggak pernah bantu urusan dapur. Ya udah kalau gitu mah kita berdua yang ngertiin dah ya. Cuma gini Neng Rizka, saya kasih tahu ya, orang laki nyari bini kudu serba bisa bininya. Bisa masak, bisa nyuci, bisa nyetrika, semua bisa. Yang lihat, nyanya Nadia yang namanya Maisaro luar biasa, top markotop, aku juga bisa. Ngebukin gue juga bisa. Wah, apa mungkin gak pernah dah. Canda lagi. Udah jangan nangis lagi ya. Rumahnya gue denger anak lo datang. Iya. Yaudah lu bukain pintunya. Udah, biar saya aja yang cek. Iya dah. Kenapa ditutup lagi sih sama Nadia pintunya? Ngapa ditutup lagi? Kan depan ada Nadia. Awas. Ngapa ditutup lagi sama dia? Lo kenapa nih? Dit. Apa tuh pacar lu? Ngeliat Rizka langsung kabur. Nggak taunya. Jadi Radit itu pacar kamu? Iya. Kenapa Rizka ada di rumah Nadia? Kenapa sih? Di saat gue udah lupain semuanya dan coba buka hati gue buat orang lain, gue malah ketemu sama Rizka lagi. Rizka. Kenapa, Dit? Aku sayang sama kamu. Radit, tunggu. Kamu ngomong apa lagi? Aduh, Radit. Maafin aku ya. Jangan diambil hati omongan teman-teman aku. Kita temenan aja ya. Kamu tuh cewek nggak punya prinsip. Kamu cuma pentingin teman-teman kamu saja. Lu semua denger kan? Pokoknya nanti bikin gua kesana itu jadi korban. Pokoknya jangan sampai gagal ya.
bagus, Jody. Kita punya bukti kuat kejahatan dia sebelum dia sempat melakukannya. Iya, Pak Herman. Oke, kalau gitu sekarang kamu siap-siap ke mobil. Nanti uang ini akan diantar ke mobilnya. Halo? Dimas, orang itu udah ngerencanain perampokan uang perusahaan sama teman-temannya. Dan sebentar lagi dia berangkat. Kamu ikutin dia, oke? Oke, Coach. Pak Herman mau kejahatan orang itu harus segera terbongkar. Dan ingat, jangan sampai lolos. Terus kamu aktifin GPS kamu. Paham? Siap. Yes. Bentar lagi gue bakal jadi orang kaya. Bego banget tuh warga Anita. Gampang banget gue kibulin. Ini kan jalanan yang kemarin mau dituju anak itu. Tapi kemarin gue kehilangan jejaknya nih. Halo, gue udah mau deket dari gedung tua ya. Kalian udah pada siap kan? Kita jalankan rencananya. Halo, Pak. Ruben, tolong kamu jemput mama kamu dan bawa dia ke lokasi penyergapan. Oh, jadi kita mau nyergap tuh raja palsu, Pak? Oke, Pak. Aku jemput mama sekarang ya, Pak. Oke, Ruben. Bro, kayaknya gue harus jemput nyokap gue deh sekarang. Dan gue harap lu ntar malam semua datang ya, pada dandan semua ya, pada ganteng. Lo pokoknya tenang aja, Ben. Kita pasti datang kok. Ya nggak, Ben? Yo, ya tuh, Broji. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidup gue. Diska bentar lagi jadi milik gue, dan Andri bakal ketangkep tanpa harus ngerepotin gue lagi. Kamu kenal Radit dari kapan, Dis? Sebenarnya aku nggak beneran pacaran sama Radit. Aku ngelakuin itu karena aku nggak mau dijodohin sama Enya sama Babe. Jadi aku ngelakuin itu deh. Ya biasalah, pikiran orang tua aku masih kolot banget. Jadi jodoh-jodohan gitu deh. Syukur deh kalau kamu emang gak beneran pacaran sama Radit. Emang kalau aku beneran pacaran kenapa? Ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi Radit dulu pernah suka sama aku. Tapi aku tolak dia. Ya, lumayan lama sih PDKT-annya. Perasaan, kenapa ya? Cowok yang dekat sama aku itu selalu dekat juga sama Diska. Nat, kamu nggak apa-apa kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Kita mau kemana sih, Ben? Udah, Mama tenang aja ya. Ruben mau kasih Mama kejutan yang bisa buka mata hati Mama. Ben, Mama ini mesti ke salon untuk acara pertunangan kamu nanti malam. Kalau nggak keburu gimana? Pasti keburu, Ma. Sebentar doang nih.